Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya biisnadin jayyid dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang membuat beliau suka, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang kurang lebih maknanya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan ini bisa terwujud dengan sempurna. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau suka, terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dimau, maka beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi yang dialami. Sehingga Syekh bin Utsaimin, hadirin rahimakumullah, mengatakan bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam lapang dan sempitnya, dalam senang dan susahnya, dan dalam semua hal ihwalnya. Dan hendaknya kita semua yang hadir di siang yang penuh keberkahan ini menjadikan lisan kita adalah lisan yang senantiasa memuji kepada Rabb kita, karena sesungguhnya nikmat dan karunia-Nya senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita, terlebih kita hamba-hamba yang dipilih olehnya untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam, diberi petunjuk olehnya untuk menegakkan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan tentu kita sadar, hadirin rahimakumullah, nikmat-nikmat dunia kita pun juga memperolehnya. Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarga Daud, i'malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Daud, kerjakanlah kesyukuran, maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam berkata kepada Rabbnya, ya Rabb, farini akhfa ni'amika alayya, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku nikmatmu yang paling samar, nikmatmu yang paling tidak nampak.
Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya Dawud tanaffas, wahai Dawud bernafaslah engkau. Fatanafasa Dawud, Nabi Dawud pun bernafas, dan Allah Ta'ala berfirman, man yuhsi hadihin ni'mah al-laila wan nahara, siapa yang bisa menghitung nikmat ini sepanjang malam dan siang. Sehingga hadirin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi kita untuk lisan kita tidak memuji kepadanya, tidak menyanjungnya, dan tidak membesarkan namanya. Karena sesungguhnya setiap saat nikmat dan karunia-Nya tercurah kepada kita. Sehingga qala ahadus salihin, ada salah seorang orang saleh terdahulu berkata, al-abdu baina ni'matin wa dzambin, seorang hamba itu senantiasa berada di antara nikmat dan dosa. Wala yuslihuhuma illal hamdu wal istighfaru, dan tidak bisa memperbaiki kondisi keduanya kecuali dengan pujian dan istighfar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki perkataan yang lebih dalam lagi. Fal abdu daiman baina ni'matin minallah yahtaju fiha ila syukrin. Seorang hamba senantiasa berada di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat dia butuh untuk bersyukur dengan nikmat itu. Wa dzambin minhu yahtaju fihi ilal istighfar, dan sebaliknya dia pun juga berada di antara dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat pula ia butuh untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, syukur memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan dirinya dengan Syakir, namakan dirinya dengan Asy-Syakur, zat yang maha membalas budi, zat yang maha bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga berulang dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersyukur kepadanya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kalian beribadah. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul kita, afdalul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balillah fa'bud wa kum minasyakirin, kepada Allah semata hendaknya kamu beribadah, dan jadilah engkau wahai Muhammad sebagai bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Demikian pula Allah perintahkan kepada kalimnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Sehingga kita lihat hadirin rahimakumullah, setiap saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan kesyukurannya, sehingga ketika beliau salat malam yang begitu panjang, sehingga kedua kaki beliau bengkak, Aisyah pun iba, ya Rasulullah, kenapa engkau masih kerjakan ini? Bukankah telah diampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka hadirin rahimakumullah, semangat syukur inilah yang akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh dalam menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak akan tegak kesyukuran seorang hamba sehingga terpenuhi dalam dirinya 3 rukun. Yang pertama adalah ia bersyukur kepada Allah dengan hatinya, meyakini dengan betul-betul bahwa seluruh nikmat dan kebaikan yang ia dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sebab itu akan tumbuh rasa cinta dalam kalbunya yang diikuti ketundukan untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Yang kedua hadirin rahimakumullah, syukur tegak dengan lisan, yaitu at-tahadduts bin ni'mah zahiran, menyebut-nyebut nikmat Allah secara zahir. Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku.
Hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Ini karunia dan pemberiannya, ini rizki yang datang darinya. Lalu kemudian lesan banyak memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, seorang hamba akan disebut seorang syakir apabila menyempurnakan syukurnya dengan anggota tubuhnya. Ia gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya untuk menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anah bin ni'mah ala ta'atillah, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sempurna pujian-pujian seorang hamba sehingga kemudian diikuti dengan ketundukan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita orang-orang beriman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengorbankan sebagian harta yang kita punya, bahkan diperintahkan untuk mengorbankan yang terbaik dari yang kita miliki dari hewan ternak, artinya kemudian kita beli, kita pilihkan yang terbaik, yang termahal dan yang tergemuk yang kita keluarkan dari kantong kita. Maka semangat yang ditunjukkan dalam surah Al-Kautsar adalah semangat kesyukuran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka tegakkan salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuknya. Maka hadirin rahimakumullah, seorang hamba yang bersyukur, yang memiliki semangat kesyukuran, maka akan ringan baginya dalam menegakkan ibadah dan ketaatan, bahkan ringan baginya untuk berkorban, untuk menegakkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk meninggikan kalimatnya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk senantiasa minta kepada Allah bantuan, pertolongan dan taufiknya agar kita benar-benar menjadi orang yang bersyukur. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan doa tentang kesyukuran. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. 9. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Tuhanku, bantu aku, tolong aku untuk bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Bagaimana syukurnya agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhai. Masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan secara umum hadirin rahimakumullah, Allah juga abadikan orang yang sudah sampai usia 40 tahun, yang ia sudah mendapatkan nikmat dari Allah yang begitu banyak dan begitu luar biasa, bahkan dia pun telah memiliki keturunan, maka diperintahkan untuk banyak mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepadanya, minta tolong, minta bantuan, minta dukungan, minta diberikan taufik untuk benar-benar bisa menegakkan kesyukuran. Sebagaimana disebutkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadirin rahimakumullah, pentingnya bersyukur dan pentingnya meminta pertolongan untuk benar-benar bisa menegakkan kesyukuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada seorang pemuda yang sangat disayanginya, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'ad, demi Allah sungguh aku menyayangimu wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salah, jangan pernah kau tinggalkan di belakang salatmu untuk engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur terhadap nikmat-Mu dan menegakkan ibadah yang baik kepadamu. Hadirin rahimakumullah, yang perlu juga kita sadari bahwa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercurah kepada kita begitu banyak, namun kita menyadari ada kelemahan yang begitu besar dalam diri kita untuk menegakkan kesyukuran.
dan kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa syukur kita tidaklah pernah sebanding dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengakui kelemahan diri, kekurangan diri, sehingga dengan kesyukuran yang kita tegakkan, dengan ibadah dan ketaatan yang berusaha sungguh-sungguh kita jalankan, maka kita harus menyadari ada banyak kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam diri kita, sehingga bersamaan dengan itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepadanya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Aku mengaku kepadamu ya Allah banyaknya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang telah aku kerjakan terhadapmu. Maka hadirin rahimakumullah, bersamaan dengan semangat syukur perlu kita imbangi dengan memperbanyak istighfar, mengakai dosa dan kesalahan, sehingga dengan syukur itu yang kita wujudkan dalam bentuk ibadah dan ketaatan tidak membuat kita lupa diri sebagai seorang hamba, lalu menyombongkan diri dan bangga dengan apa yang telah ditegakkan. Tetapi dengan banyaknya ibadah semakin menunduk kepala kita, semakin merendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita menghinakan diri kepadanya dengan benar-benar mengakui dosa dan kesalahan, lalu sungguh-sungguh meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita mampu menegakkan kesyukuran dan juga memperbanyak istighfar dan taubat dalam keseharian kita, maka kita akan menjadi hamba yang beruntung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul kiram bi taqwallahi wa ta'atih kama amarana rabbuna jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadirin rahimakumullah, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang wasiat istimewa Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya yang harus menjadi pelajaran bagi umat yang diturunkan Al-Quran padanya, maka Allah sebutkan tentang keistimewaan Luqman dan perintah khusus dari Allah untuknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman al-hikmah, pemahaman yang dalam terhadap din, keyakinan yang mantap terhadapnya, dan pengamalan terhadap apa yang sudah dipahaminya. Lalu Allah perintahkan kepada Luqman al-Hakim, anishkur lillah, hendaknya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang bersyukur maka manfaat dan kebaikan syukur akan kembali kepada dirinya. Tapi siapa yang menyombongkan diri kepada Allah, kufur terhadapnya, maka Allah maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, dan Allah senantiasa terpuji dengan hamba-hamba yang ditetapkan untuknya olehnya untuk beribadah kepadanya. Maka hadirin rahimakumullah, kemudian Luqman al-Hakim memaksimalkan syukurnya dengan menjadikan anak-anak yang telah Allah anugerahkan kepadanya agar anak-anak tadi menegakkan tauhid dan menegakkan ibadah kepadanya. Oleh karenanya syukur kita dalam rumah tangga bukan hanya kita sendiri dan pribadi menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
namun juga kita perhatian kepada keluarga, kita perhatian kepada anak-anak kita, untuk kita jadikan mereka benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menghamba kepada selainnya. Karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat, nikmat yang didapatkan oleh keluarga kita, dan nikmat yang didapatkan oleh makhluk yang ada di dunia ini, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikat nikmat adalah sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurnya kita kepada Allah atas anugerah keturunan, hadirin rahimakumullah. Kita pilih, kita berikan didikan terbaik untuk mereka, kita berikan nasihat terbaik untuk mereka, dan kita pilihkan tempat pendidikan terbaik untuk mereka. Dan ukuran terbaik adalah yang bisa menyempurnakan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fakamalul makhluk fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Kesempurnaan makhluk itu terletak pada pengabdian, realisasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullama izdadal abdu tahqiqan lil ubudiyah izdada kamaluhu wa 'ala darajatuh. Setiap kali seorang hamba bertambah realisasi ibadahnya kepada Allah, maka akan bertambah kemuliaannya dan akan semakin tinggi derajatnya. Dan mari kita siapkan didikan terbaik untuk anak-anak kita yang menyempurnakan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pilihkan tempat pendidikan terbaik agar mereka bisa menyempurnakan tugas utama seorang hamba, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina waghfir liwalidina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ansur man nasraddin wakhdul man khadalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.